Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sepia Aprilia. Saya praktikan 2023. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial untuk aplikasi Microsoft Office Excel yang ada pada komputer kita. Saya akan memberikan tutorial beberapa rumus yang ada pada Microsoft Office Excel. Terlebih dahulu saya akan share screen. Di sini saya sudah menyediakan sebuah data. Untuk yang pertama ini, kita akan mencoba rumus Roman. Rumus Roman ini yaitu mengubah data angka menjadi sebuah angka Romawi. Langsung saja kita coba. Caranya yaitu klik sama dengan, kemudian ketikkan Roman, lalu buka kurung, klik sel yang akan kita jadikan sebagai angka Romawi. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Untuk data yang berikutnya, bisa kita klik data yang pertama, yang hasil dari angka Romawinya, kemudian kita klik ujung sel ini sampai mengeluarkan tanda tambah berwarna hitam. Lalu tarik ke bawah, maka data-data yang lain akan menghasilkan angka-angka Romawi sesuai dengan formula yang kita masukkan tadi. Untuk yang kedua, itu kita ada rumus mode. Rumus mode ini adalah untuk mencari sisa pembagian dari suatu data. Misalnya, di sini langsung saja kita coba. Yang pertama tentu saja kita klik sama dengan, kemudian kita ketikkan mode, lalu buka kurung, kita klik angka yang akan dibagi. Lalu kita klik titik koma, atau bisa juga dengan tanda koma, karena setiap komputer berbeda-beda. Untuk komputer yang ini kita menggunakan titik koma, sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Lalu kita klik sel pembaginya, yaitu yang ini. Kita klik tutup kurung, lalu enter. Maka hasilnya adalah 0. Kemudian kita coba untuk mencoba data-data yang lain. Kita klik ujung sel, kemudian akan timbul tanda plus berwarna hitam. Kita tarik ke bawah. Ini dia hasilnya. Berikutnya kita ada rumus cost, yaitu mengubah suatu data menjadi nilai cost-nya. Contoh saja di sini kita ada 0, 45, maaf ini ada kesalahan, 60 dan 90. Nah, di sini bisa kita langsung saja masukkan rumusnya, yaitu sama dengan cos, kemudian buka kurung, kita klik radians, karena sudutnya dalam radian. Kita buka kurung lagi, kemudian kita klik sel yang akan kita ubah menjadi hasil dari cos-nya tersebut. Kemudian kita tutup kurung 2 kali, klik enter. Maka akan muncul hasil dari cos 0 adalah 1. Kita coba untuk sudut-sudut yang lain. Kita coba lagi.
Misalnya, berikutnya kita akan masuk ke rumus count A. Nah, di sini saya memiliki beberapa data. Rumus count A ini fungsinya adalah untuk menghitung data yang berisi berupa angka, huruf, atau simbol-simbol. Langsung saja kita coba. Kita blok data ini, kemudian enter. Maka hasilnya adalah 5. Dan benar di sini ada 5 data yang berisi 3 angka dan 2 huruf. Berbeda dengan rumus count, kita akan coba. Hasilnya adalah 3. Kenapa 3? Karena rumus count fungsinya adalah untuk menghitung data yang berisi angka saja. Sedangkan count A tadi menghitung jumlah data yang berisi angka dan huruf. Berikutnya adalah rumus N. Rumus N ini fungsinya adalah mencari tahu suatu sel bernilai benar atau salah. Langsung saja kita coba, yaitu klik sama dengan, kemudian ketikkan N ke kurung, masukkan sel yang akan kita uji coba, kemudian masukkan nilai uji cobanya, kemudian titik koma, masukkan lagi sel yang kita uji coba, kemudian masukkan nilai uji cobanya. Kemudian tutup kurung, lalu klik enter. Maka hasilnya adalah true. Karena benar, nilai 75 adalah lebih dari 50 dan kurang dari 100. Kita coba tarik ke bawah. Kenapa false? Karena nilai 22 tidak lebih dari 50. Begitupun dengan nilai 43. Karena hasil dari ini harus memenuhi kriteria yang kita tentukan. Kedua kriteria yang sudah kita tentukan. Berikutnya yaitu fungsi OR. Langsung saja kita coba. Sama saja caranya seperti yang sebelumnya, yaitu klik sama dengan, kemudian klik rumusnya, kemudian buka kurung, klik sel yang akan kita uji coba, kemudian angka uji cobanya, lalu kita klik enter. Maka hasilnya adalah true. Kenapa hasilnya adalah true? Karena angka 123 ini merupakan lebih dari 50, tetapi juga lebih dari 100. Tapi untuk fungsi OR ini akan bernilai benar
atau salah jika memenuhi salah satu syarat saja, tidak harus keduanya. Maka dari itu, 120 tidak. 123 yang nilainya lebih dari 100, maka tetap bernilai benar pada fungsi OR. Untuk yang berikutnya kita tarik ke bawah, maka hasilnya adalah true juga. Karena nilai 23 ini, meski tidak lebih dari 50, tetapi nilainya adalah kurang dari 100. Begitu juga dengan angka 67 ini. Berikutnya adalah fungsi not. Fungsi not ini merupakan kebalikan dari fungsi AND dan fungsi OR. Jika kita memasukkan sebuah data dan kita uji coba, maka dia akan menampilkan hasil kebalikannya. Misalnya, kita buat sama dengan not, kemudian kita klik selnya, kemudian kurang dari 40, maka hasilnya adalah false. Padahal tadi kita memasukkan kurang dari 40. Harusnya benar kan? 33 kurang dari 40. Tapi pada fungsi not, maka akan bernilai false, karena dia akan menampilkan kebalikan dari hasil yang sebenarnya. Kita coba tarik ke bawah. Itu dia. Itu dia fungsi not. Dia akan menampilkan kebalikan dari hasil yang sebenarnya. Berikutnya yaitu adalah rumus len. Rumus len ini fungsinya adalah untuk menghitung berapa karakter yang ada pada suatu sel. Contohnya akan kita laksanakan sama dengan len, kemudian buka kurung, klik sel yang akan kita hitung berapa karakter yang ada di dalamnya, kemudian klik tutup kurung, enter. Maka jumlah karakter yang terdapat pada sel B3 ini adalah 13 karakter. Kemudian kita coba untuk sel yang lain, kita tarik ke bawah, sudah muncul hasilnya. Berikutnya yaitu adalah rumus Sailing. Rumus Sailing ini fungsinya adalah untuk membulatkan angka kelipatan 10 ke angka terdekat yang ada di atasnya. Kita coba sama dengan Sailing, kemudian kurung, klik sel yang akan kita bulatkan, kemudian tanda titik koma, kita klik angka 10. Kenapa angka 10? Karena tadi kan kita membulatkan kelipatan 10 ke angka terdekat yang ada di atasnya. Kemudian kita klik enter. Maka hasilnya adalah dari 32.598 menjadi 32.600. Kita tarik ke bawah untuk angka-angka yang lain. Berikutnya adalah fungsi match yang berfungsi untuk mencari di mana letak baris terhadap data-data yang sudah kita sediakan. Contohnya kita akan mencari data tulisan pink ini terdapat pada baris keberapa. Langsung saja kita buat sama dengan, kemudian match, buka kurung,
lalu tanda petik pink, karena kita akan mencari data dari tulisan pink. Kemudian kita blok data, tutup kurung, lalu enter. Maka akan keluar hasil angka 3. Karena dari data yang kita blok tadi, data tulisan pink terdapat pada baris ke-3.